minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan kajian ilmu kita, ibadah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas amal, kualitas ilmu, dan juga kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, at-tafaqquhu fid-din alamatu min husnil khatimah. Orang yang diberikan anugerah karunia untuk terus mendalami ajaran agamanya, untuk terus belajar, itu adalah merupakan tanda kalau dia itu akan diwafatkan husnul khatimah. Jadi orang yang rajin mendalami ilmu agama, orang yang tafaqquh fid-din, itu indikator kalau dia itu adalah ketika wafat insyaallah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya nggak boleh kita menyepelekan tentang ilmu dan duduk di majelis ini. Jadi kalau doa yang sering kita baca itu surat Al-Baqarah ayat 201 yang dikenal dengan doa sapu jagat, itu salah satu kandungannya adalah bicara tentang mata rantai kehidupan yang husnul khotimah itu kaitannya erat dengan ilmu. Karena di situ ada kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kata kuncinya ada di wawunya. Wahai Allah, berikan aku kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Itu Allah menyimpan huruf wawu di antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, menunjukkan tentang adanya mata rantai hidup yang gak bisa dipisahkan. Wawu ini kan huruf atom. Huruf atom itu jumlahnya ada 10. Di antara 10 itu kenapa Allah simpan wawu? Padahal kalau dalam sisi kaidah gramatika bahasa Arab, dari sisi kaidah ilmu nahwu, itu harusnya bukan wawu tapi thumma. Karena dari 10 huruf atom ini masing-masing memiliki fungsi. Seharusnya summa. Rabbana atina fid dunya hasanah thumma fil akhirati hasanah. Karena summa itu wawu atom yang memiliki makna adanya jarak. Nah, sedangkan dunia dengan akhirat itu kan berjarak. Makanya dalam surat At-Takatsur kan begitu. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahim, tsumma la tarawnaha 'aina, tsumma la tus'alunna yawma idzin. Jadi antara nikmat yang Allah kasih kepada kita di dunia, itu kemudian nanti akan ditanya di akhirat. Itu menggunakan kata tsumma, kemudian, menunjukkan ada jarak. Tetapi Allah justru menggunakan kata wawu. Ini menyimpan makna bahwa kalau ingin hasanah akhirat itu harus hasanah dunia, mau gak mau. Itu bahasa Arabnya namanya wawu atop lil mutlaqil jami. Kata sambung yang memutlakkan, yang mengharuskan semuanya, gak bisa dipisahkan. Makanya saya memahami tentang adanya 5 hasanah. Hasanah maut atau husnul maut itu kaitannya dengan hasanah hidup, husnul hayat. Hasanah hidup, husnul hayat kaitannya dengan hasanah amal, husnul amal. Hasanah amal, husnul amal kaitannya dengan hasanah pemahaman, husnul faham. Nah, hasanah pemahaman itu sangat erat kaitannya dengan hasanah ilmu.
yaitu husnul ilmi. Jadi husnul ilmi ini akan melahirkan husnul fahmi. Husnul fahmi ini akan melahirkan husnul amal. Husnul amal ini akan melahirkan husnul hayat. Husnul hayat ini akan melahirkan husnul maut. Jadi begitu. Jadi korelasinya amat sangat kuat, nggak bisa dipisahkan. Jadi wajar Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan at-tafaqquhu fid din alamatu min husnul khatimah. Jadi indikator orang itu akan diwafatkan husnul khatimah adalah dikasih karunia dan keringanan untuk duduk mendalami ilmu agama. Itu penting. Ya, itu penting. Makanya kalau kita lihat tentang biografi para ulama itu, Profesor Dr. Ramadan Al-Buti itu tidak diragukan keilmuan. Tapi ternyata Dr. Ramadan Al-Buti itu selalu sembunyi-sembunyi belajar di majelis muridnya, termasuk Habib Jufri. Dia sembunyi-sembunyi, padahal Dr. Ramadan Al-Buti itu guru saya itu di S2 itu namanya Dr. Ahmad Lutfi Fatullah itu. Ya, yang dia punya rumah hadis namanya Al-Mughni, seorang ahli hadis Indonesia yang amat sangat luar biasa, tapi wafatnya masih muda ketika COVID itu. Ya, itu perpustakaannya Pak Dr. Lutfi Fatullah itu, dia cerita ke saya itu habis 500 juta beli kitab itu belum lengkap. Kita 500 juta dibeliin apa Pak kira-kira? Itu kalau dia cerita ilmu begitu. Jadi saya ke perpustakaan itu, dia cerita habis 500 juta koleksi bukunya itu, kitabnya itu. Kalau padahal mobilnya mau berapa nyampe 500 juta. Waktu itu ngajar masih pakai APP ya. APP second kayak gitu. Tapi kitab di rumahnya itu habis 500 juta beli kitab. Beliau berguru kepada Dr. Ramadan Al-Buti. Ketika berguru kepada Dr. Ramadan Al-Buti itu, beliau belajar sejarah kepada beliau. Karena Dr. Ramadan Al-Buti itu kan menulis sejarah. Nah, itu kata dia, saya duduk 2 jam, 3 jam saja belajar tentang tarikh, saya nggak bergerak. Itu saking menguasainya dia terhadap sejarah, sehingga ketika mengajar sejarah itu enaknya luar biasa. Nah, orang kayak begitu Dr. Ramadan Al-Buti sering sembunyi-sembunyi duduk di majelis ilmu muridnya. Tapi kita kan kadang-kadang malas Pak ya. Padahal kita baru belajar dari internet aja. Tapi duduk di majelis ilmu itu kita malas godaan. Karena memang duduk di majelis ilmu itu ibadah yang tidak ada yang bisa mengalahkan. At-tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sana. 1 jamnya itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kalau kata Abdullah bin Umar itu 1 jamnya itu belajar ilmu syariah, itu sama dengan dia ibadah 60 tahun ya. Ada nggak yang ibadah 60 tahun di sini nggak berhenti bagian? Tapi duduk di majelis ilmu ketika belajar tentang syariah, ketika belajar tentang agama, itu dinilai sama dengan ibadah 60 tahun. Ini dasarnya luar biasa. Nah inilah yang menyebabkan Islam di abad klasik itu memimpin peradaban. Karena mereka memahami betul tentang urgensi ilmu dan betapa dahsyatnya tentang ilmu. Nah ini luar biasa. Makanya kita perlu mengkaji. Saya punya kitab udah agak lama, tapi tidak terlalu lama. Itu karangan Ar-Raghib Al-Asfahani, namanya adalah Al-Ilmu wa Bina'ul Ummah, tentang ilmu dan bagaimana cara membangun sebuah peradaban masyarakat. Itu luar biasa itu karya Raghib Al-Asfahani. Ya, masih berbahasa Arab. Al-Ilmu wa Bina'ul Ummah. Itu dijelaskan bagaimana tentang pengaruh Islam, kontribusi Islam terhadap ilmu-ilmu bukan ke akhirat, termasuk ilmu-ilmu ke dunia. Ini sangat dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita saat ini saya ingin membahas tentang al-mustafad min qasasil Quran dengan konteks kemerdekaan dalam perspektif 3 nabi ulul azmi yang kita sering bahas tentang kisah dan sejarahnya. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam,
ada Nabi Musa, ada Nabi Muhammad SAW. Karena merdeka ini istilah yang tidak asing sebetulnya di dalam ajaran Islam. Merdeka itu adalah al-hurriyah, al-istiqlal, atau fakka yafiquna. Dalam surat Al-Balad dijelaskan di antara misi para nabi itu adalah fakku rokobah. Ya falak tahamal akobah wa ma adraka ma akobah. Fakku rokobah. Jadi fakku rokobah itu adalah misi para nabi. Ya, misi para nabi itu adalah fakku rokobah, melepaskan manusia, membebaskan manusia dari perbudakan. Itu misi para nabi. Dan kalau visi para nabi berarti visi daripada ajaran Islam itu memang fakku rokobah, membebaskan manusia dari perbudakan, dari penjajahan, ya, penjajahan yang hakiki maupun penjajahan yang zahir maupun batin. Itu fakku rokobah. Dan kalau kita baca dalam pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea ketiganya, itu dicantumkan oleh para founding father kita, ya, orang-orang yang berjuang dalam memerdekakan negara kita itu di alinea ketiganya dijelaskan, disebutkan bahwa merdeka kita itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan keinginan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Harus dicatat tebal-tebal. Ya, harus dicatat tebal-tebal. Biar juga Profesor Yudi atau siapa tuh? Ketua BPIP siapa? Julian. Saking kesannya dilupa saya namanya. Jadi supaya tahu bahwa di dalam alinea ketiga pembukaan dasar Undang-Undang 1945 itu dengan sangat tegas dikatakan bukan Tuhan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan oleh keinginan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Pertanyaannya kenapa? Saya kemudian akhirnya buka linknya Departemen Sosial terkait dengan kepahlawanan nasional. Saya lihat ternyata di dalam kepahlawanan nasional itu banyak tokoh-tokoh ulama. Haji Hasyim Asy'ari dinobatkan sebagai pahlawan nasional 1964. Beliau adalah bukan hanya pendiri NU, tapi beliau juga adalah merupakan ulama pertama yang mendirikan tentara relawan Muslim yang dikenal dengan Hizbullah. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan hanya mendirikan Muhammadiyah, tapi ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mengumpulkan para pemuda dan juga orang-orang laki-laki yang masih produktif untuk dikumpulkan, diberikan namanya adalah Hubbul Wathon, pembela tanah air Hubbul Wathon. Kemudian ada lagi Kiai Haji Agus Salim, bukan hanya terkenal dengan diplomasinya yang jago, yang ulung, yang cerdas. Ternyata beliau juga adalah merupakan otak dari sebuah organisasi besar pada saat itu, namanya adalah SI, Sarekat Islam. Kemudian ada Zainul Arifin, Kiai Haji Zainul Arifin. Itu banyak saya buka, ternyata situsnya luar biasa. Nah, kenapa akhirnya ternyata dicantumkan tentang atas berkat rahmat Allah SWT? Karena mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa mustahil kita bisa merdeka tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa intervensi Allah. Maka saya nulis tentang artikel apa? Adanya fa'ala rabbuka dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi saya melihat tentang kemerdekaan kita itu seperti halnya merdekanya dan selamatnya Ka'bah dari serangan Abraha yang dilawan oleh burung apa? Karena secara ilmu kemiliteran
Kita itu melawan penjajah itu tidak apple to apple. Jadi nggak apple to apple. Penjajah itu kan terlatih dan dia lebih siap untuk perang, makanya dia menjadi penjajah. Sisi postur tubuhnya kan gede-gede, tinggi-tinggi, cukup biji lah ya. Kalau kita kan jangkis, jangkung kurus tipis. Ada juga sebagian yang semampai, semeter tak sampai jadi. Bayangkan secara postur tubuh aja kita udah nggak apple to apple. Di sana adalah orang yang cukup giginya, gede-gede, tinggi-tinggi, sterep-sterep, binaraga, kita binarangka kayak gitu loh. Sisi senjata mereka lengkap. Senjata senapan mesin. Ya, kendaraannya anti peluru tank baja. Kita bambu runcing. Kendaraannya jenderalnya jadi tandu gitu ya. Pakai bambu. Artinya udah nggak apple to apple, tapi kenapa bisa merdeka? Makanya mereka sadar atas berkat rahmat Allah, atas intervensi Allah, atas campur tangan Allah. Makanya Bung Tomo saat itu ketika dia mau menggerakkan rakyat Indonesia nanya ke ulama, kira-kira gimana nih? Apa yang harus saya katakan untuk membakar semangat rakyat kita itu? Dikasih tahu nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari apa? Awali dengan Allahu Akbar. Sampai dia catat dalam sejarah apa? Seandainya tidak ada kalimat Allahu Akbar, aku tidak tahu bagaimana cara membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Jadi semangat merdeka itu adalah semangat Quran, wahyu. Makanya perlawanan itu dimulai daripada ulama dan juga santrinya. Yang kata Profesor Ahmad Mansur Negara ada santri incredible, perlawanan kaum santri dan ulama terhadap penjajah. Ini sejarah. Ini sejarah. Jadi oleh karena itu saya sering mengatakan jangan sampai sejarah kita itu seperti telur mata sapi yang berjuang ngeluarin telur ayam, yang sampai teriak-teriak ayam di meja makan yang terkenal sapi. Betul nggak? Yang bertelur siapa? Yang berjuang ayam, ketok. Udah di meja makan yang terkenal siapa? Sapi. Hah? Sapi yang terkenal. Ya, kau sapi gitu loh. Sapi yang terkenal. Jadi siapa yang berjuang, siapa yang berkorban harta, jiwa, tenaga, nyawa, yang menikmati siapa? Yang berpuasa siapa? Dan sudah berpuasa dan menikmati kadang-kadang nggak tahu diri lagi kadang-kadang. Gitu masalah. Ini kenapa bisa jadi? Karena kitanya masalah. Jadi oleh karena itu mari kita lihat dan merdeka ini, Pak, itu adalah merupakan karunia Allah, ya nikmat Allah. Jadi makanya ayat saya baca tadi surat yang ke-14 Ibrahim ayat 34 itu tentang nikmat. Walaupun dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34 itu dikatakan bahwa nikmat Allah itu nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita hitung. Walaupun kita termasuk orang jenius dengan menggunakan teknologi yang paling canggih sekalipun, nikmat Allah nggak bakal bisa kita hitung. Karena itu yang Allah katakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia Allah telah memberikan semua yang kalian butuhkan, semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup untuk apa? Menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, nikmat Allah, nikmat Allah ini kan susunan mudok-mudok ilaih. Susunan mudok-mudok ilaih itu menunjukkan tentang bahwa nikmat itu semuanya milik Allah. Karena mudok ilaih itu kan menyimpan makna li, menyimpan makna fi, menyimpan makna min. Nah, dalam ayat ini mudok ilaihnya menyimpan makna li. Nikmat Allahi, nikmat itu milik Allah. Sama di dalam surat tentang 24 ayat 30 ada terkait dengan harta, sebutnya dengan malillah. Malillah itu harta itu milik Allah. Pemilik mutlak harta itu namanya Allah. Jadi kita bukan pemilik mutlak, kita itu adalah hanya yang dititipin. Makanya nikmat Allah itu, nikmat itu adalah milik siapa? Allah yang dititipkan kepada kita. Nah,
jika kita menghitung nikmat Allah itu laku sunnah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitung. Nah, tetapi tidak sanggupnya manusia menghitung nikmat Allah itu bukan berarti kita tidak boleh untuk mengklasifikasikan, merenungkan tentang nikmat Allah itu. Justru artinya kalau kita renungkan, kita akan melihat betapa banyak sekali nikmat Allah itu. Nah, di antara nikmat yang banyak itu ada 3 nikmat yang menjadi nikmat prioritas yang harus kita perhatikan, tapi ini sering diabaikan. Nikmat apa itu? Nikmat hidup, nikmat merdeka, bebas, dan nikmat iman dan Islam. Nah, itulah yang disebut dengan nikmatul apa? Nikmat prioritas, nikmat al-auliyah, nikmat prioritas, nikmat utama. Itu yang boleh dilupakan. Nikmatul hayat, nikmatul khuriyah, nikmatul iman wal Islam. Nah, ini luar biasa. Hanya kita coba, kalau ingin tahu berharganya nikmat kemerdekaan, tanya sama nenek kita, kakek kita yang dulu pernah dijajah. Tanya sama orang-orang Palestina yang sekarang masih belum merdeka karena terjajah dengan Zionis. Itu susah. Nikmatul hayat, nikmatul khuriyah, nikmatul iman. Ini yang disebut dengan 3 nikmat prioritas yang nggak boleh kita untuk diabaikan, dilupakan. Pertama, nikmatul hayat, nikmat hidup. Karena dengan hidup itu kita bisa berkeluarga, bisa bermasyarakat, bisa beramal, dan lain sebagainya. Itu nikmat hidup. Jadi kehidupan ini nikmat. Makanya kalau misalkan kita bangun tidur, kenapa doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah. Artinya tidak ada alasan ketika mata kita masih bisa melek, ketika mulut kita masih bisa bicara, telinga kita masih bisa mendengar, tangan kaki masih bisa bergerak, hidung masih bisa bernapas, nggak ada hal alasan kita untuk tidak bersyukur setiap pagi itu. Nggak ada alasan. Walaupun ke dapur kopi kagak ada, buka kulkas telur kagak ada, tapi masih bisa melek, masih bisa bergerak, tetap apa? Alhamdulillah. Jadi nggak ada alasan setiap hari kita untuk tidak bersyukur. Apalagi pas dibuka jendela, udara segar, buka kamar, istri anak masih ada, Masya Allah. Nggak ada alasan kita bangun tidur untuk tidak bersyukur. Itu nikmatul hayat. Saya pernah mengatakan di khutbah dalam Al-Quran ada 191 kali kata hayat itu diulang oleh Allah. 190 kali kata hayat itu diulang. Kalau kita ingin tahu tentang apa itu hakikat hayat, coba lihat apa makna hayat dalam Al-Quran itu. Cuma kalau kita kan supaya simpel, hayat itu diterjemahkan apa? Hidup. Coba Bapak misalkan buka kamus misalkan di dalam bahasa di ini aja, dimana di internet juga tanya makna hayat, itu kan keluar di dalam kamus Lisanul Arab atau tulisnya pakai bahasa Arab makna hayat, ma makna hayat. Tapi kalau misalkan tulisannya pakai bahasa Indonesia, apa arti hayat, pasti adalah hidup gitu. Tapi kalau pakai bahasa Arab, ma makna hayat, itu keluar bukan kata hidup, bukan kata hidup. Maka kali-kali kalau di internet pakai bahasa Arabnya juga, nanti kan suka ada terjemahnya tuh, walaupun terjemahnya suka ngaco tuh kan ya. Coba ma makna hayat, ketik aja pakai bahasa Arab, ma makna hayat, artinya bukan itu. Dari 191 kali kata hayat itu diulang, itu paling tidak maknanya 4. Kata Profesor Fardan, seorang profesor adab. Apa yang pertama adalah al-hayat wal harokah. Hayat itu adalah gerak, gerak yang dinamis sesuai dengan tujuan dan fungsi hidupnya. Itu hayat, artinya gerak. Jadi orang itu dikatakan hayat itu kalau misalkan dia bergerak sesuai dengan tujuan daripada kehidupan, sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau misalkan ada orang hidup tapi tidak bergerak, ini orang pingsan namanya. Orang tidur itu disebut masih hidup apa kira-kira? Hah? Orang pingsan masih dikatakan orang masih hidup nggak? Apa bedanya orang tidur dengan kita yang sudah melek? Kira-kira apa bedanya? Hidupnya apa bedanya? Dia nggak bergerak. Orang pingsan nggak bergerak, sedangkan kita
bergerak. Itu hayat, al-harakah. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan al-harakah barokah. Taharrak fa inna fil harakah barokah. Bergeraklah karena dalam pergerakan ada keberkahan. Kalau tidak mau gerak namanya mager, bukan berkah, tapi hilang R-nya jadi bekah. Kalau misalkan kita mager, malas gerak, hilang R-nya jadi apa? Bekah. Kalau misalkan kita bergerak, jadi berkah. Mau bekah, mau berkah kira-kira. Dan begitu. Nah, itu namanya al-hayat. Itu satu kita. Yang kedua, hayat itu artinya sadar. Gitu. Jadi orang itu dikatakan hayat, hidup kalau dia memiliki kesadaran. Makanya ada orang yang hidup tapi tidak sadar, itu orang tidur, orang pingsan, atau orang koma, tapi masih bernapas. Makanya kalau dalam filsafat hidup ya, filosofi hidup, kita belajar tentang filosofis hidup. Itu para filosof itu membedakan antara hidup dan bernapas. Jadi ada orang yang hidup, ada orang yang sekedar bernapas. Nah, orang tidur itu adalah orang yang apa? Bernapas. Orang pingsan itu adalah orang bernapas. Tapi orang yang ketika dia bergerak, ketika dia sadar, itu namanya orang hidup. Nah, kita itu mau hidup atau mau sekedar bernapas. Yang ketiga, hayat itu artinya adalah rasa. Jadi orang hidup itu orang yang punya rasa, punya simpati, punya empati, punya rasa, punya perasaan. Makanya ada kepedulian terhadap sesama. Itu tandanya orang hidup. Peduli kalau misalkan ada orang yang terzolimi, peduli kalau misalkan ada orang susah, peduli kepada warga yang ada di mana saja. Ketika dia misalkan, jangankan seorang muslim, sebagai manusia saja, orang yang hidup itu orang yang punya kepedulian dengan sesama manusia. Maka orang yang hidup tapi tidak punya rasa juga adalah bukan orang yang hidup, orang yang bernapas saja. Yang keempat, orang hidup itu artinya orang yang tahu, punya pengetahuan. Makanya kita selama hidup itu harus semakin bertambah pengetahuan kita, harus bertambah ilmu kita, ya bertambah terus. Makanya tidak boleh lepas baca. Alhamdulillah umat Islam ini kan punya kewajiban baca, yaitu baca apa? Baca Quran. Nah, cuma kalau baca Quran kita sekitar 2 lembar, bacalah 1-2 ayatnya terjemahnya. Ya, baca Quran kita 1 juz, tapi kita nggak dibaca sama sekali 1-2 ayat misalkan terjemah dan bagaimana kita tadabburi. Biasakan begitu. Biasakan begitu. Ya. Kita baca misalkan Quran, kita kalau baca kan paling misalkan 4 halaman atau 5 halaman. Usahakan kita setelah baca 5 halaman baca apa? Baca terjemah tadabbur. Saya itu kalau baca Quran, Pak, ini kalau misalkan sedang tidak buru-buru, saya baca i'rabul Quran. Jadi Quran saya itu i'rabul Quran. Ya. Itu bukan hanya terjemah, i'rabul Quran, i'rabnya Al-Quran. Bagaimana saya mengi'rab Al-Quran? Kedudukan ini apa, susunannya apa, kenapa begini, i'rabul Quran. Jadi Quran saya itu i'rabul Quran. Ya. I'rabul Quran. Bahkan saya sekarang bikin kajian di rumah itu. Setelah hatam nahu sorof balaghahnya, tadabbur Qurannya enggak pakai tafsir. Karena kalau baca tafsir itu kan juga gampang, tinggal baca doang lah tafsir itu. Ya. Banyak tafsir tinggal baca. Tadabbur Quran karena ini level orang-orang yang dai lah, ustaz. Tadabbur Qurannya nggak usah pakai tafsir. Tadabbur Qurannya adalah bagaimana menggunakan ilmu nahwu sorof, ma'ani, bayan, badi di dalam menggali makna-makna Al-Quran. Setiap Kamis malam Jumat, karena para ustaz yang ngajinya itu ya udah kita nggak usah pakai tafsir. Biasakan tadabbur Qurannya, coba dengan ilmu yang ada di situ, dan kita kontekstualisasikan dalam saat itu. Kalau misalkan pakai tafsir, kita tinggal baca saja. Ya, buku tafsir kan banyak, tinggal baca. Jadi gimana kita pakai 3 ilmu untuk mentadabburi Al-Quran? Kan begitu. Itu cuma ada 6 orang. 1 orang sudah berangkat ke Saudi gitu ya. Tinggal ada 5 orang. Saya kader. Ya, karena kadang-kadang sekarang kita kelemahannya kan kaderisasi ya, kaderisasi. Ya jadi gitu.
jadi begitu. Ya, jadi hidup itu adalah tahu pengetahuan. Nah, ini nikmatul hayat. Jadi jangan sampai nikmat hayat ini dia singkat, ya, tapi dia menentukan bagaimana kita kehidupan di sana. Yang kedua adalah tentang hakikat hidup. Apa sih hakikat hidup? Hakikat hidup 3 aja dulu. 1, al-hayatu wal ibadah. Hakikat hidup itu adalah ibadah. Itu poin pertama. Jadi makanya kita jangan sampai bertanya, kok baru tadi ibadah lagi, baru tadi sholat lagi. Karena memang hidup itu dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Baik dalam pengertian ibadah itu adalah sempit, khusus, maupun ibadah dalam pengertian yang luas, yang umum. Berarti al-hayatu wal ibadah. Jadi orang kalau misalkan tidak ibadah, dia tidak hidup, dan dia sudah menyimpang dari tujuan hidup. Jadi ibadah itu tujuan. Makanya iyyaka na'budu itu didahulukan, baru iyyaka nasta'in. Jadi kenapa iyyaka na'budu didahulukan? Karena iyyaka na'budu itu adalah tujuan, sedangkan nasta'in itu adalah sarana, fasilitas, wasilah untuk menuju kepada tujuan. Itu begitu. Jadi kenapa na'budu dulu baru nasta'in? Karena na'budu adalah merupakan tujuan hidup, fitrah hidup, sedangkan nasta'in adalah fasilitas hidup. Jadi gimana kita bisa beribadah? Maka kita nasta'in. Nah, disinilah Pak sebetulnya. Jadi kan kita bekerja itu dalam rangka menyempurnakan ibadah yang lain. Jadi kenapa saya bekerja? Saya untuk bisa menyempurnakan ibadah yang lain. Kenapa saya bekerja, berdagang, berbisnis? Untuk bisa menyempurnakan kewajiban yang lain. Jadi ibadah atau kerja itu wajib dengan tujuan untuk bisa menyempurnakan kewajiban yang lain. Apa kewajiban yang lain kira-kira Pak? Yang harus disempurnakan dan tidak bisa kalau kita tidak bekerja. Apa? Kewajiban zakat. Bisa nggak zakat kalau nggak nyampe nisab? Bisa nggak nyampe nisab kalau misalkan kita tidak bekerja? Jadi ibadah itu ada, kerja itu memang ibadah, tapi dalam rangka untuk menyempurnakan kewajiban ibadah yang lain. Untuk menyempurnakan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, untuk menyempurnakan kewajiban kita sebagai suami kepada istri, untuk menyempurnakan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah yang lain. Bisa kita dengan zakat, bisa kita dengan infak, bisa kita dengan haji, bisa kita dengan yang lainnya. Jadi kita ibadah dalam rangka kita bekerja untuk ibadah, untuk menyempurnakan ibadah yang lain. Itu hakikat hidup. Kenapa sih Bapak semangat amat kerjanya? Untuk menyempurnakan kewajiban saya yang lain. Bagaimana saya bisa menyempurnakan kewajiban saya sebagai anak kepada orang tua kalau saya tidak bekerja? Bagaimana saya menyempurnakan kewajiban saya sebagai suami kalau saya tidak bekerja? Bagaimana saya bisa menyempurnakan kewajiban saya pada zakat kalau saya tidak bekerja? Bagaimana saya bisa menyempurnakan kewajiban saya untuk berhaji kalau saya tidak? Jadi saya bekerja dalam rangka agar bisa menyempurnakan kewajiban yang ini. Kira-kira kerja yang kayak begini bisa jadi ibadah nggak? Dasar. Jadi harus berpikirnya kayak begitu, Pak. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan yang mubah. Bahkan yang mubah itu akan bisa menjadi wajib. Bayangkan, kecuali sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan yang mubah, maka yang mubah bisa menjadi wajib dalam rangka untuk menyempurnakan kewajiban. Masa itu dasar. Jadi umat Islam itu kalau gaya cara pandangnya seperti ini, ya kita seperti Islam di abad klasik, menguasai peradaban. Tapi kita itu kan kadang-kadang suka parsial. Maka ada Islam politik, ada Islam ibadah, Islam ritual, ada Islam ini. Padahal Islam itu adalah kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Dan peradaban itu harus dibangun berdasarkan itu. Jadi pertama ibadah. Makanya ibadah itu karena dia hakikat hidup, maka jadikan dia kebutuhan hidup. Namanya kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu ditambahin, Pak. Ada kebutuhan primer dalam bentuk yang fisik. Yang fisik, ada kebutuhan primer dalam bentuk yang metafisik. Ada kebutuhan primer material, ada kebutuhan primer spiritual. Itu tambahin. Ini kan kebutuhan primernya hanya bicara yang mana?
Yang mana? Material. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan primer untuk apa? Untuk materi kita, untuk fisik kita. Terus kebutuhan primer untuk spiritual kita apa? Udah ditentukan belum oleh Ailo kira-kira? Udah ditentukan belum oleh Maslow kira-kira? Udah ditentukan belum oleh PBB? Apa kebutuhan primer spiritual kita kira-kira? Belum. Karena belum ditentukan, kita yang harus menentukan. Ya, kebutuhan primer spiritual kita, kebutuhan primer rohani kita, ibadah, zikir, ngaji, itu kebutuhan primer spiritual, kebutuhan primer ruhiyah kita. Ya, kalau kebutuhan primer berarti apa, Pak? Hah? Ya, berarti harus diapain kalau kebutuhan primer? Harus dibelain, harus diusahakan. Jadi nggak ada ibadah itu merupakan nomor 2, dia kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer, jadi gini Pak, cara pandang kita sebagai muslim itu harus cara pandangnya jangan cara pandang parsial. Apapun harus punya cara pandang spiritual gitu. Cara pandang material, ya udah nggak apa-apa, barat cara pandang material. Tapi kita sebagai muslim juga harus punya cara pandang spiritualnya, cara pandang metafisiknya gitu. Kalau misalkan barat misalkan berbicara tentang kebutuhan primer hanya SPP, sandang, pangan, papan, kita tambahin kebutuhan primer rohani kita adalah ibadah, zikir, ilmu, atau misalkan yang lain lagi. Kalau dia misalkan barat mengatakan tentang ilmu itu ini rasional, empirik, kita tambahin spiritualnya. Ilmu itu berdasarkan wahyu, berdasarkan intuisi, berdasarkan. Jadi kalau barat yang terlalu materialistik, kita tambahin aja gitu. Karena yang paling tahu tentang diri kita itu kan Tuhan, Allah, bukan manusia. Makanya semua hal terkait dengan keduniaan harus dimasukin unsur itunya. Ya, misalkan tentang konsep ekonominya, konsep ekonomi fisikly, konsep ekonomi rohani, konsep pendidikan fisik, konsep pendidikan rohani, jiwa gitu. Konsep pendidikan material, konsep pendidikan spirit, apapun harus dimasukin konsep itunya, karena kita bukan makhluk fisik. Tok gitu, kita itu makhluk rohaninya. Daripada nanti rohaninya nggak diisi, nanti maju roh halus teman-teman. Kalau rohani nggak diisi, yang masuk nanti apa Pak? Roh halus, kesurupan dulu nantinya, repot kita gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi ini pertama hakikat. Yang kedua, hakikat hidup itu adalah ujian. Hidup itu ujian. Ya. Surat 67 ayat yang kedua. Hidup itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, ujian itu dalam surat 2135 ada yang enak, ada yang kagak enak. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khair. Setiap yang bernyawa pasti mati dan kami uji kalian dengan kebaikan dan fitnah. Jadi ujian itu ada 2, ada ujian yang enak, yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Itu 2 ujian. Saya tanya, iman yang keenam iman kepada apa, Pak? Bu. Iman yang keenam iman kepada apa? Takdir. Iman kepada takdir yang bagaimana? Yang baik maupun yang enak maupun ya. Jadi itu. Jadi yang baik atau yang buruk, yang enak atau yang tidak enak, tetap sikapnya harus sama. Harus apa? Harus sama imannya. Pertanyaannya kira-kira kita kira sikapnya sama nggak ketika dikasih nikmat dengan dikasih ujian yang kagak enak? Sikapnya sama nggak? Hah? Beda. Okay. Pertanyaannya kenapa beda kira-kira? Dan tadi rukun iman yang keberapa? Yang ke-6, makanya rukun iman itu yang paling susah adalah rukun iman yang ke-6. Iman kepada takdir. Kita makan kadang-kadang imannya sama takdir yang enak doang. Sama takdir yang kagak enak kadang-kadang kurang iman kayak gitu. Hanya kuman gitu tuh, kurang Ya, ini saya sedikit aja dulu Pak. Diajar kita berpikir filosofis dulu ya.
Saya tanya, nikmat dari siapa Pak? Dari Allah. Ujian yang gak enak tadi dari siapa? Oke, dari Allah. Kita setil sekarang. Sehat dari siapa? Sakit dari siapa? Kalau dua-duanya dari Allah, kenapa sikap kita beda? Kenapa sikapnya beda? Ada rasanya beda. Satu. Saya kasih clue-nya. Nikmat dari siapa? Allah. Ujian yang gak enak dari siapa? Saya kasih clue. Kalau dua-duanya dari Allah, kira-kira pasti baik gak? Pasti baik gak? Nah, udah dikasih clue-nya, pasti baik. Kenapa sikapnya bisa berbeda? Apa? Langkah berikutnya berbeda. Ini sebelum kita melangkah gitu. Kita menyikapi ininya dulu nih. Apa? Iya kan harusnya sama sikapnya kan. Kalau dari Allah semua harusnya, karena tadi clue-nya kan kalau dari Allah semuanya pasti apa? Pasti baik. Kalau dari Allah semuanya pasti baik, harusnya sama. Husnuzon dong. Sama dong kalau semuanya baik. Contoh misalkan kita kutip statementnya Ali bin Abi Thalib. Saya belum melacak di kitab apa ini. Ya, saya belum melacak di kitab apa. Saya ingin melacak juga. Statementnya Ali bin Abi Thalib begini. Ketika aku berdoa, kemudian doaku dikabulkan Allah, aku berterima kasih 1 kali. Ketika aku berdoa dan doaku tidak dikabulkan Allah, aku berterima kasih 10 kali. Sahabatnya bertanya, kenapa begitu wahai Ali? Kata Ali, yang pertama keinginanku, yang kedua keinginan Allah. Dan aku yakin keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanku. Kira-kira sikap Ali sama nggak? Doanya dikabulkan, tidak dikabulkan sama nggak? Bahkan tidak dikabulkan lebih apa tadi? Lebih bersyukur. Alasannya ketika ditanya sahabatnya, kenapa katanya? Yang satu keinginanku, yang kedua keinginan, dan aku yakin keinginan Allah jauh lebih baik. Sama nggak kira-kira sikap Ali terhadap doa tadi? Pertanyaannya, kenapa Ali bisa sama? Tadi kesimpulannya, Ali tahu semua yang dari Allah, keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginan. Ya kan kita begitu. Pertanyaan kita, kenapa kita sekarang bisa berbeda? Padahal tadi sudah kita tahu semua dari Allah. Kalau dari Allah pasti apa? Pasti baik. Karena, maaf, saya pernah mengatakan kalau nggak salah di sini juga, kita terlalu materialistik gitu. Satu. Yang kedua, kita terlalu berpikir objektif. Terlalu berpikir objektif. Apa maksudnya Ustaz terlalu berpikir objektif? Saya tanya, apa yang disebut dengan berpikir objektif Pak? Saya tanya. Apa Bu? Berpikir objektif itu apa? Berpikir berdasarkan apanya? Objeknya. Empirik kan? Berpikir berdasarkan objeknya. Saya pernah mengatakan di sini, makanya ada tulisan saya, nanti saya share kalau misalkan ini. Kritik terhadap konsep objektivitas empirik sebagai satu-satunya kebenaran tunggal. Saya tulis. Karena kita itu, saya kritik tuh konsep berpikir objektif sebagai satu-satunya kebenaran tunggal. Kalau berbicara tentang sains mungkin ada benarnya, tapi berbicara tentang ilmu, apalagi hal-hal yang bersifat metafisik itu kan tidak objek, tapi dibalik objek. Contoh begini. Saya tanya, kenapa ada ayat yang mengatakan surat 2 ayat 216? Ini saya terinspirasi dari surat 2 216 Pak. Ya, ini tadabur saya sampai ke situ. Surat 2 ayat 216, kenapa ada ayat yang mengatakan fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa. Kenapa ada ayat itu kira-kira? Ayat itu menunjukkan supaya kita berpikir metafisik, bukan hanya berpikir subjektif di balik objek, bukan hanya berpikir berdasarkan objek. Itu tadabbur saya terhadap ayat itu sampai melahirkan konsep begitu. Tadabbur saya terhadap ayat itu. Saya tanya kira-kira begitu. Sehat itu kalau kita pasti nikmat baik. Kalau sakit itu pasti tidak baik lah.
Makanya kita memahami ujian itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal berdasarkan surat 2135 ujian itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Oke, saya lihat gini Pak, ini objeknya. Sakit. Sakit ini objeknya objek apa? Objek sakit. Kalau misalkan kita sakit melihat hanya sisi objek sakitnya, kira-kira sakit itu bikin apa Pak? Bikin kesel, bikin capek, bikin ngegerutu, enggak enak. Kalau dilihat objek sakitnya bikin apa? Bikin kesel, bikin capek, bikin ngegerutu. Sekarang kita lihat di balik objek sakitnya. Kalau dalam teori agama kita, sakit itu bagi orang beriman apa? Satu, ada tanda apa? Di balik objek sakitnya ada apa? Ada cintanya Allah. Dua, di balik sakit ada apa? Ada pengampunan dosa. Yang kata hadis, ada dosa yang kadang nggak bisa diampuni dengan sholat kita, dengan amal kita, karena sholat kurang musuh, mungkin baca Quran kurang fasih. Tapi dosa itu justru bisa diampuni dengan apa? Dengan sakit. Ada pengampunan dosa. Dengan sakit ada kenaikan level keimanan. Dengan sakit justru selama dia sakit belum ada jalan keluar dari Allah, belum semua, dia dinilai ibadah. Jadi ibadahnya itu sakit. Sakit itu sebagai bentuk ibadah. Kalau 24 jam sakitnya berarti 24 jam dalam kondisi apa? Ibadah. Nah, saya tanya kira-kira ke Bapak dan Ibu, kalau kita melihat sakit di balik objek sakitnya ada tanda cinta dan sayang Allah, ada pengampunan dosa, ada kenaikan level, ada nilai ibadah. Kira-kira ketika melihat objek sakitnya bisa ridho nggak kita terhadap sakit? Bisa ridho nggak? Ridho itu artinya apa? Menikmati nggak? Bisa ridho nggak? Bisa ridho. Jadi kita bukan hanya ridho ketika dikasih sehat, kita akan tetap ridho ketika dikasih apa? Kenapa? Karena kita melihat bukan objek sakitnya, tapi di balik objek sakit. Iya, jadi begitu. Jadi terkadang kita menyukai sehat, padahal sehat itu belum tentu baik. Gara-gara sehat kita jadi staf UI, udah gider we dia kali tua ya, karena ngaji, karena sholat, karena gara-gara sakit kita Allah, 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 Allah we yang disebut. Gara-gara sehat, Bang Toyib, kenapa kau gak pulang-pulang kan gitu misalkan. Jadi terkadang kau menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu, belum tentu baik di baliknya. Terkadang kau membenci sesuatu, padahal di balik sesuatu yang kau benci itu adalah baik. Itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika doaku dikabulkan, aku berterima kasih 1 kali. Begitu doaku tidak dikabulkan, aku berterima kasih 10 kali. Yang pertama keinginanku, yang kedua keinginan Allah, dan aku yakin keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanku. Fa'asa antak. Itu tadaburnya di situ. Bisa dipahami nggak Bu? Kira-kira Bu? Jadi saya dari situ saya mungkin menulis kritik terhadap konsep objektivitas empirik sebagai satu-satunya kebenaran tunggal. Makanya saya semakin mentadaburi Quran, saya semakin kagum dengan Al-Quran. Makanya saya nulis tentang The Inspiring Quran. Sudah ada 5, 10 kalau nggak salah tulisan saya tentang The Inspiring Quran. Bagaimana Quran menginspirasi kita, bukan hanya terkait dengan kehidupan ritual kita, tapi bagaimana Quran mengkritik pola pikir yang sekuler dan terlalu objektivitas, dan dia menyalahkan tentang konsep berpikir subjektif. Kayak begitu Pak. Jadi semakin kita tadaburi Quran itu, semakin luar biasa. Jadi kita kalau mengkaji Quran, nggak ada kita kadang-kadang sibuk dengan Qur'iyah, nggak ada sibuk dengan Qur'iyah. Kita Quran aja masalah dasarnya luar biasa, nggak ada kita sibuk dengan Qur'iyah. Bid'ah ini, bid'ah itu. Kita sibuk dengan dasarnya apa? Al-Quran. Tapi kita kadang-kadang selalu diangkat ke permukaan untuk disibukkan, untuk direpotkan, untuk diinikan dengan hal-hal yang permukaan. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, kita tadaburi dasarnya Quran, nggak ada kita kesempatan untuk bertengkar dengan sesama muslim terkait hal yang Qur'iyah, yang itu kalau menurut saya sudah selesai oleh para ulama dulu. Tapi kita sudah masuk ke dalam, ada yang mengangkat lagi kita ke permukaan, ada masuk ke dalam, mengangkat lagi ke permukaan. Jadi ada yang repot juga kita, nggak dalam-dalam kita baca Quran, nggak dalam-dalam kita kajian agama kita. The Inspiring Quran, Quran itu sangat menginspirasi sekali, luar biasa dasar.
Itu yang kedua hakikat. Udah ini Pak, udah apa? Oke, satu lagi baru ada pertanyaan. Yang kedua, yang ketiga, hakikat hidup itu adalah sementara, singkat. Makanya ada mati disebabkan kita supaya tahu sadar bahwa hidup itu singkat. Tapi yang singkat ini menentukan bagaimana kita hidup selanjutnya. Ya, bagaimana kita hidup selanjutnya. Perbandingan hidup supaya kita punya visualisasi, Allah perbandingkan dalam surat 22 ayat 47 ya. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ada buku namanya Life After Death, karangan Raymond Moody, Life After Death. Hidup setelah mati. Hidup setelah mati. Raymond Moody ini meriset tentang adanya orang-orang yang pernah mati hidup lagi. Jadi dia riset di beberapa rumah sakit, minta data terkait dengan orang-orang yang pernah mati kemudian hidup. Dari berbagai macam rumah sakit yang dia suratin untuk meriset, muncullah kepada dia masuk sekitar ada 100 orang yang pernah mati kemudian hidup lagi. Berdasarkan ilmu kedokteran udah mati. Jadi mati misalkan jam 11, jam 2 hidup. Ada yang mati jam 2, jam 4 hidup. Kalau bahasa kita mati apa namanya? Mati suri. Kalau yang ngomong Ustaz Sukron mungkin ini Ustaz kayaknya huropat. Ini yang ngomong adalah tulisannya Profesor Dokter Filsafat Kedokteran. Dia adalah profesor yang filsafat kedokteran. Riset 100 orang yang pernah mati kemudian hidup lagi. Dari 100 orang yang pernah mati kemudian hidup lagi, 86 itu yang diriset itu menyatakan begini, bahwa ternyata orang ketika hidup, ketika mati itu dia mampu melihat dengan amat sangat jelas, kata 86 orang ini dari 100, tentang perjalanan hidup dia dari semenjak lahir sampai dia wafatnya. Detil banget dalam waktu singkat. Detil banget dalam waktu singkat. Itu ruh dia ngelihat kayak begitu. Gimana Tuhan gitu Pak ya? Set gitu. Dia dalam waktu singkat, misalkan dia mati jam 11, jam 12 dia hidup lagi. Dalam waktu singkat dia bisa melihat dengan jelas dan detil tentang perjalanan hidup dia dari semenjak lahir sampai apa? Sampai wafat. Jadi dia ngapain aja di mana aja. Makanya nanti sebelum yang lain bersaksi, Pak, ternyata ruh kita pun sudah melihatkan tentang perjalanan hidup kita. Itulah itu. Artinya betapa singkatnya hidup kita ini dalam perspektif akhirat itu, Pak. Makanya Allah mengatakan wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Tapi yang singkat ini menjadi penentu bagaimana kita nanti kehidupan di sana. Disinilah kita perlu hakikat hidup. Jangan sampai kita korbankan yang banyak abadi lama untuk sesuatu yang sebentar. Jangan sampai kita korbankan yang banyak nikmatnya untuk sesuatu yang sedikit. Jangan sampai kita korbankan yang sesungguhnya untuk yang main-main dan juga semu ini. Nah, ini hakikat kehidupan. Harus kita sampai sadar di situ. Itu barangkali ya baru satu tentang hikmah kemerdekaan dan sebagainya. Silakan yang kalau kita mau diskusi, silakan. Khalid Tafadhol. Tadi Ustaz kan membahas kuasa antar ibu saya kan bahwa sarul lakum, kuasa antar ibu saya bahwa khairul lakum. Sehingga keluar semua yang menimpa kita harus kita syukuri, baik ataupun buruk, karena itu takdir. Tapi kan ada kalimat lain di dalam Al-Quran, wa ma dzalabahumullah walakin anfusahum yadzlimun. Jadi umpama kita sakit asam urat, Allah kan nggak pernah dolim sama kita, tapi kita sendiri yang mendolimi kita sendiri. Sakit asam urat karena mungkin kita makan urin yang banyak sehingga kita sakit asam urat. Jadi menyesalnya itu bukan menyesal kepada Allah gitu, tetapi menyesal pada diri sendiri. Kenapa kita tidak patuh
Bukankah apa kulu wasrabu walatus ribu kan seperti itu kan, makan dan minum dan jangan berlebihan. Kan itu kira-kira gimana pembahasan Ustaz? Ya. Ya, baik. Kita kalau dilihat dalam kacamata takdir, ada kacamata takdir ya. Kacamata takdir itu adalah sesuatu yang namanya takdir itu ketentuan, ketetapan. Makanya tadi dikatakan adalah wanablukum bisarri wal khair. Wanablukum bisarri wal khair. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dengan yang enak, dengan yang kagak, dengan sehat, dengan sakit. Jadi pertama sakit itu adalah ujian. Kita sedang lihat dari sisi takdir, dia adalah ujian. Nah, bagaimana kalau misalkan kita merenungkan dalam konteks ayat yang lain, bahwa ternyata kalau ada sesuatu yang buruk itu adalah dampak daripada perbuatan kita. Kalau ada sesuatu yang baik itu kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul seperti itu. Ini dalam rangka kita supaya tidak seujuan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi salah satu untuk merecovery diri, salah satu muhasabah itu ya, bahwa kembalikan semuanya kepada diri kita, sehingga kita tidak ada, karena Allah itu kan begini ya, innallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma yanfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah, itu surat berapa ayat 58. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nikmat yang pernah diberikan kepada suatu kaum, kepada seorang hamba, sampai hamba itu sendiri yang merubah nikmat itu kemudian menjadi masalah, menjadi bencana. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk, memang salah satu cara introspeksi untuk menutup celah seujon kepada Allah, maka itu kepada diri kita. Bagus, betul seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita ridho tadi? Kemudian kita lihat, membantu ridho itu melihat di balik apanya? Di balik ujiannya. Jadi ini salah satu bagian supaya menutup celah seujon kepada Allah. Satu, kalau keburukan, bahwa itu adalah akibat dari siapa? Diri kita. Supaya kita ridho tidak ngekurutu, gimana caranya tadi? Lihat di balik ujian. Itu langkah-langkah menuju kepada keridhoan. Langkah-langkah menuju kepada keridhoan. Ya, kalau misalkan kita ternyata menyalahkan diri kita sendiri, kemudian muncul ternyata perbaikan dan kebaikan, itu dasar. Gitu Pak. Jadi langkah menuju supaya kita ridho dan menutup celah seujon kepada Allah. Pertama apa? Kalau keburukan, kembalikan kepada siapa? Diri kita. Satu. Yang kedua, supaya kita bisa ridho dan bertahan dengan itu, maka yang kedua dilihat di mana? Di balik ujian fisiknya. Maka di situ, oh mungkin ini kesalahan saya. Oh ini ada di sini ada pengampunan, mungkin saya sholat kurang khusyuk, mungkin saya baca Quran kurang fasih, mungkin saya sedekah kurang ikhlas. Kemudian Allah kasih ini supaya saya tetap diampuni dosa. Oh mungkin ini tidak ada orang yang naik level tanpa diuji, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya langkah-langkah kita menuju apa? Menuju supaya kita sama, sehingga dikasih sehat kita tetap ridho, dikasih sakit juga tetap ridho. Kan ridho itu tadi dua-duanya, takdir yang baik, takdir yang buruk, satu sikapnya ridhoi kan begitu. Itu satu aja satu langkahnya adalah kembalikan kepada kita. Dan saya setuju dengan itu, karena memang ayat begitu. Jangankan keburukan, kebaikan pun nanti dampaknya buat kita sendiri. Makanya saya sering mengatakan begini Pak. Ini dalam bahasa Quran Pak ya. Dalam bahasa Quran. Ini gini. Kan kita sering baca ayat begini. Udah itu. Satu sedikit aja. Kita sering baca ayat begini. Misalkan salah satu ayat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kita sering. Atau surat Ibrahim ayat 2 tentang alif lam. Kita pun anzalnahu litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Jadi baik Allah maupun Quran punya tujuan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan kepada cahaya. Tadabbur saya pertama tentang kata zulumat. Zulumat ini kan kalimatnya kan jamak, muannas salim, artinya banyak. Berarti kegelapan itu banyak. Tapi bapak-bapak kalau baca ilmu balaghah terkait zulumat, zulumat itu bukan makna sebenarnya. Namanya majaz isti'arah. Majaz isti'arah, isti'arah itu artinya meminjam. Meminjam apa? Meminjam istilah kafir, meminjam istilah maksiat,
meminjam istilah bodoh, meminjam istilah zalim dengan zulumah, dengan kegelapan. Jadi artinya kalau misalkan hidup kita gelap itu, ya artinya kalau kita hidup gelap itu, apa yang menyebabkan hidup gelap itu? Kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, kebodohan. Jadi ini zulumat itu bukan makna yang sebenarnya, namanya isti'arah, meminjam istilah kufur, istilah bodoh, istilah maksiat, istilah zalim dengan kegelapan. Jadi apa yang menyebabkan kita gelap? Karena kekufuran, karena kemaksiatan, karena kebodohan, karena kezaliman. Gimana caranya supaya terang? Ilan nur, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya taat, cahaya adil. Adil itulah cahaya lentera yang akan menghilangkan kegelapan tadi. Jadi kenapa hidup kita gelap? Gelap itu adalah merupakan efek sebetulnya, akibat dari apa? Nah itu begitu Pak. Paham nggak nih kira-kira? Jadi sebetulnya nggak ada gelap, yang ada karena ketiadaan cahaya. Supaya ruangan ini jadi terang, maka nyalain apanya? Nah, kalau ada cahaya tidak mungkin ada apa? Ada gelap. Kalau ada iman, kalau ada ilmu, kalau ada taat, kalau misalkan ada adil, kalau ada Allah, gelap itu hilang. Nah, itu memahami makna isti'arah dalam kata az-zulumat ila nur. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, monggo silakan. Silakan Bu, kenapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna kemerdekaan yang diperingati pada saat ini, apakah ini tidak termasuk kita karena mereka memperingati dengan undang-undang kita. Sedangkan kita memperjuangkan negara ini dengan perjuangan nyawa dan darah, seperti yang dialami oleh ayah saya di beberapa malam ini. Dia pernah jadi seorang angkatan darat, hanya pangkatnya sampai mangkal aja, dia mengundurkan diri. Karena pada saat zaman Jepang, ayah saya disuruh duduk untuk iring-iringan tentara Jepang untuk sujud. Hanya ayah saya yang menentang saat itu. Karena dia merasa dia dipanggil, kenapa kamu tidak sujud? Karena saya sujud hanya kepada Allah, bukan kepada manusia penjajah, manusia asing yang menjajah negara kita. Akhirnya ayah saya sujud tinggal berjalan Jepang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah merasakan karena sudah tenang ada di negara. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu etis kita merayakan kemerdekaan walaupun mereka kan berdarah dan juga berjuang untuk mengambil pajak pinang. Tapi kalau saya berjuang di negara, ini bagaimana Pak Ustaz? Apakah hukumnya dalam Islam memperingati dengan lomba-lomba? Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memperingati nikmat itu bagian daripada perintah. Ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkan manusia karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Wadzakirhum bi ayyamillah. Peringatkanlah manusia tentang hari-hari Allah. Hari Allah itu salah satu hari ketika Allah kasih nikmat kepada kita. Memperingati itu hanya mengingat, mengenang supaya kita bersyukur. Itu boleh. Cuma masalahnya kita bagaimana teknis mengingatnya, teknis mensyukurinya. Nah inilah. Jadi esensi terkait dengan mengingat nikmat Allah supaya kita bersyukur itu boleh. Cuma sekarang teknis kita mensyukurinya ini yang kadang-kadang akhirnya kita tidak tahu bagaimana sebetulnya cara bersyukur. Nah apalagi sekarang ketika kita dalam kondisi sudah mulai orang lupa tentang sejarah. Harusnya mensyukuri nikmat itu dengan cara apa? Bisa kita dengan nulis, bisa dengan pidato, bisa dengan cerita tentang bagaimana kita bisa merdeka, sehingga spirit kita bisa lepas dari penjajah itu tetap akhirnya ada. Hiburan-hiburan terkait dengan yang lain, asalkan tidak melanggar syariat sebagai bentuk hiburan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur mesirnya, tidak ada unsur menzaliminya, dan hal-hal lain yang bertentangan syariat itu masuknya kategorinya mubah saja. Tapi kalau misalkan sudah bertentangan dengan syariat, ada unsur judinya, perlombaan
semua peserta bayar, kemudian hadiahnya dari yang itu udah ada unsur judi, berarti jangan di situ. Nah, selama ada hal-hal itu yang mubah saja, yang tidak bertentangan dengan itu sebagai hiburan saja, silahkan saja. Agama tidak melarang terkait dengan itu. Jadi cuma supaya lebih bermakna harusnya dengan hal-hal yang apa? Dengan teatrikal, misalkan terkait dengan ini. Supaya ada apa? Karena kita mulai tentang lupa sejarah kita. Bahkan sekarang ada upaya menghilangkan sejarah. Makanya ada namanya jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ada jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Itu namanya jas apa? Jas hijau. Ada jas merah, ada jas hijau. Tapi sekarang jas merah dan jas hijaunya sudah menyatu, ya, sehingga nggak jelas mana yang harus diperjuangkan gitu. Nah, jadi begitu Bu ya. Ada jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ada jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama yang ikut kontribusi dalam memerdekakan kita. Jadi begitu Bu ya. Jadi kalau misalkan memang harus lebih dimaknai kita kadang. Jadi bagaimana memperingati kemerdekaan supaya spirit ruh perjuangan itu ada, harusnya memang ada yang seperti menjelaskan. Ini sekarang kan masalahnya persejarah itu kan mulai kabur gitu. Esensinya itu mulai kabur gitu. Nah, ini kita harus ada para pakar itu yang bergerak. Ya minimal kita nulis di Facebook lah ya. Minimal kita nulis di Facebook, nggak bisa nulis di mana, nulis di Facebook lah. Makanya saya bukan apa-apa, saya eksis di Facebook itu karena saya malas nulis tempat. Masuk Kompas kagak masuk gitu, masuk Republika hese gitu. Udah mendingan nulis sendiri aja pokoknya, nggak usah nulis gitu. Kenapa saya publish? Karena di Facebook itu kan banyak orang juga yang pendidikannya tinggi. Saya senang kalau misalkan ternyata ada yang mendebat, saya senang kalau misalkan ada yang mengkritisi. Karena supaya kita tahu di mana letak kesalahan kita. Makanya kalau nulis di medsos itu Pak, jangan kita akhirnya baper ketika dikritisi. Justru kita silakan, itu bagian daripada oh ternyata orang punya cara pandang lain. Kalau dia yang salah kita luruskan gitu. Kan begitu. Demikian barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kepada kita sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.